Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas tentang teorema Green dan Stokes. Namun sebelum itu, mari kita bahas tentang lintasan. Lintasan itu terbagi menjadi dua, ya. Lintasan tutup dan tak tutup, seperti itu. Lintasan tak tutup itu artinya titik ujung dan titik pangkalnya tidak bertemu. Sedangkan lintasan tutup, titik ujung dan pangkalnya bertemu. Oke. Sedangkan lintasan tutup terbagi menjadi dua lagi. Lintasan tutup yang sederhana dan yang tak sederhana. Jadi, kalau lintasan tutup yang sederhana itu lintasannya tidak memotong dirinya sendiri. Sedangkan yang tak sederhana itu lintasannya memotong dirinya sendiri. Jadi ada titik potong. Nah, lintasan tutup sederhana ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa yang akan kita bahas? Yaitu lintasan tutup sederhana itu berkaitan dengan integral lipat 2 pada daerah yang terhubung. Nah, kaitan integral lipat 2 dengan integral garis di kurva lintasan tutup sederhana itulah teorema Green yang akan kita bahas. Jadi tadi dikatakan bahwa teorema Green itu mengaitkan integral lipat 2 dengan integral garis. Kalian sudah belajar tentang integral lipat 2 sebelumnya, ya. Di kalkulus 2. Nah, untuk apa sih teorema Green itu dipelajari? Jika kalian diberikan soal menghitung integral garis, tetapi soalnya itu sangat sulit untuk diselesaikan dengan cara integral garis biasa. Nah, jadi kita gunakan teorema Green, yaitu mengubah bentuk integral garisnya menjadi bentuk integral lipat 2. Jadi misalkan saya punya dua fungsi, yaitu fungsi M dalam X dan Y dan juga fungsi N dalam X dan Y, di mana fungsi M dan N tersebut jika kita turunkan secara parsial, yaitu fungsi M-nya kita turunkan secara terhadap Y, variabel Y, dan fungsi N-nya kita turunkan terhadap variabel X, itu mereka kontinu di daerah D, di mana daerah D itu ada di dalam lintasan C. Oke? Nah, maka kita punya integral garisnya. Integral garis, lihat ini ya, integral garisnya panahnya ke kiri, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi orientasinya adalah positif. Maka rumus integral garis yang kita punya adalah M dx tambah N dy. Nah, itu sama dengan double integral atas daerah D do N per do X min do M per do Y dA. Jadi ini nih rumusnya teorema Green. Oke? Nah, ingat ya, sekali lagi ini lintasannya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi orientasinya positif. Nah, bagaimana kalau kalian dikasih soal dengan arahnya itu searah dengan jarum jam? Berarti orientasinya negatif. Jadi tinggal kalian tukar saja rumusnya sebenarnya. Seperti ini. Ya, jadi do M-nya di depan. Nah, bagaimana teorema Green bekerja di bidang vektor? Lagi-lagi kita misalkan punya dua fungsi M dan N. Dan kita punya lintasan C, di mana lintasan C itu adalah lintasan tutup sederhana. Lalu, kita punya medan vektor. Dengan vektor komponennya adalah M, X, Y, I, dan N dalam X, Y, J. Nah, dan lintasan tutup C tadi itu direpresentasikan oleh fungsi RT
yang mana fungsi RT ini adalah fungsi parametrik ya. Jadi XTI plus YTJ, di mana T-nya itu dalam interval A dan B. Jika fungsi parametrik untuk lintasan C itu kita turunkan masing-masing, kita punya DR sama dengan DXI plus DYJ, atau kalau kalian lebih familiarnya DR per DT sama dengan DX per DT I tambah DY per DTJ. Cuma per DT-nya ini kita anggap nggak perlu dituliskan kembali. Tadi dari sebelumnya kita punya M XY DX ya, dari yang ini. Nih, kita sudah punya ya. Nah, itu kalau kita lihat, kalian masih ingat kan tentang vektor? Pelajaran tentang vektor. Bentuk seperti ini adalah seperti perkalian dot produk dari dua vektor. Jadi M dikalikan dengan DX dan ditambah N dikalikan dengan DY. Kalau dot produk kan begitu ya. Jadi yang baris pertama dikalikan dengan baris pertama, ditambah baris kedua dikalikan dengan baris kedua. Coba lihat. Bentuk ini adalah bentuk si medan vektor kita. Ya kan? Nah, berarti kita bisa tuliskan F, vektor F. Dot produk dari DX DY itu apa? DXI DYJ. Ini dia DR kita. Berarti bentuk ini bisa kita ubah penulisannya menjadi vektor F dot produk DR. Nah, berarti kita bisa ubah penulisannya seperti itu. Nah, teorema Green itu dalam vektor kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Operator del, kalian tahu ya operator del itu yang do per dx, do per do y, do per do z. Ya. Di cross product, kalau tadi di dot product, sekarang di cross product dengan medan vektornya, medan vektor F. Kemudian di dot product dengan vektor K. Apa buktinya? Kok kita bisa mengubah penulisannya seperti itu? Nah, berikut adalah buktinya. Jadi del, operator del itu ini ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi IJK itu adalah vektor komponen masing-masing. Nah, ini yang baris kedua adalah del operator delnya, do per do x, do per do y, dan do per do z. Nah, baris ketiga ini apa? Si medan vektornya, vektor komponen dari medan vektor, yaitu tadi apa? M XY, N XY. Nah, vektor komponen K-nya ada tidak? Tidak ada ya. Jadi kita tuliskan 0. Ini bukan O tapi 0. Nah, kita dot product dengan K. Nah, vektor komponen K itu kalian tahu nih. Ini ya. Nah, kalian tahu kalau vektor komponen I itu 100, J itu 010, dan K itu 001. Maka kita dot productkan dengan ini, jadi 001. Oke, menghitung ini seperti menghitung determinan matriks 3 kali 3. Oke, untuk yang ini kita tutup dulu baris kolom pertamanya. Berarti ini kurang ini gitu ya. Jadi do 0 per do y min do n per do z untuk vektor komponen I, ditambah, berarti kolom kedua kita hilangkan, do 0 per do x min do m per do z untuk vektor komponen J, ditambah, berarti kolom ketiga kita hilangkan, do n per do x minus do m per do y dikali vektor komponen K. Dan ini pengalinya, ingat masing-masing dikali dengan 001 ya. Ini jadi saya kurung semua, nanti dikalikan dengan 001. Kita proses.
Do 0 per do Y, 0 diturunkan ya 0. Do N per do Z, fungsi N tidak mengandung variabel Z. Maka jika sesuatu tidak mengandung variabel Z, jika diturunkan adalah menghasilkan 0. Gitu. Jadi yang ini 0. Jadi yang ini habis ya. Nah, ini habis. Begitu juga ini. Turunan 0 terhadap X ya 0. Turunan M terhadap Z, M juga fungsi yang mengandung variabel X dan Y saja, tidak ada variabel Z-nya. Maka dia 0. Nah, sisanya hanya ini. Ini ya. Dan K-nya ini 0, 0, 1. Kalau didotkan apa? 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0, 1 kali 1. Jadi 1. Jadi dia dikali 1 sama dengan dia. Nah, berarti terbukti kan? Jadi kita bisa mengubah penulisannya seperti ini. Nah, jadi kita punya double integral dari do N per do X min do M per do Y dA, ini yang tadi. Kita ubah menjadi del cross F dikali K sama dengan integral garis dari vektor F dikali dot produk dr. Inilah yang disebut dengan teorema Stokes. Nah, teorema Stokes ini biasa dipakai di persamaan fluida. Oke?